Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas dan mempresentasikan sebuah topik yang menjadi fondasi utama dalam industri pangan modern, yaitu HACCP atau biasa disebut dengan Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, mengapa sih HACCP itu penting? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sedikit kita refleksikan dulu satu pertanyaan sederhana. Apakah kita benar-benar tahu makanan yang kita makan setiap hari itu sehat? Ketika kita ingin membeli sesuatu di minimarket, misal daging ayam di pasar, ikan segar di pelabuhan, atau bahkan jus buah di kafe, seringkali kita tidak menyadari ada banyak sekali potensi bahaya yang tersembunyi di dalam rantai pangan tersebut. Nah, misalnya itu bahaya biologis, bahaya kimia, bahaya fisiknya. Bahaya-bahaya inilah yang jika tidak terkendali bisa berujung pada penyakit bawaan pangan atau foodborne disease, bahkan hingga kematian. Disinilah HACCP hadir sebagai jawaban, teman-teman. Nah, HACCP itu apa sih? HACCP adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang signifikan bagi keamanan pangan, teman-teman. Nah, jadi HACCP itu bukan hanya sekali memeriksa produk akhir, tetapi menjaga keamanan pangan sejak awal proses hingga produk diterima ke konsumen, teman-teman. Nah, saat ini perdagangan pangan semakin global, teman-teman. Tetapi negara-negara tujuan ekspor tidak hanya melihat rasa atau harga, teman-teman. Mereka menuntut jaminan keamanan pangan, teman-teman. Bahkan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang mewajibkan HACCP untuk produk pangan impor mereka. Artinya kalau kita ingin bersaing di pasar global, HACCP bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban, teman-teman. Sistem HACCP itu pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an oleh NASA, teman-teman, kerjasama dengan perusahaan Pillsbury. Mengapa? Karena mereka ingin memastikan, teman-teman, makanan astronot di luar angkasa benar-benar aman. Bayangkan jika di luar angkasa astronot keracunan makanan, itu kan menjadi bencana bagi mereka, teman-teman. Dari situlah HACCP kemudian diadopsi oleh industri pangan di seluruh dunia hingga akhirnya diakui oleh WHO atau World Health Organization dan FAO, Food Agriculture Organization, sebagai standar internasional keamanan pangan, teman-teman. Nah, jadi dalam presentasi saya hari ini kita akan bersama-sama membahas, teman-teman. Tadi cuplikan singkat aja, mulai dari pengertian HACCP dan relevansinya, sejarah dan perkembangan HACCP, tujuan dan manfaat HACCP, jenis-jenis bahaya dalam pangan, prinsip dasar HACCP, 12 langkah penerapan HACCP, contoh penerapan di industri pangan seperti daging, sayur, buah, dan perikanan, teman-teman. Nah, mari kita ikutin materi ini dengan pikiran terbuka ya, teman-teman. Bayangkan bagaimana HACCP bisa diterapkan di bidang masing-masing. Dan semoga setelah ini kita tidak hanya paham, teman-teman, tapi juga bisa mengimplementasi HACCP dalam dunia nyata. Itulah pengantar singkat saya. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, teman-teman, yaitu pengertian HACCP, teman-teman. Sebelum kita memahami penerapan HACCP secara teknis, teman-teman, hal pertama yang penting adalah memahami definisinya, teman-teman. Kita sering mendengar HACCP disebut sebagai sistem manajemen keamanan pangan, teman-teman. Tapi pertanyaan mendasarnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan HACCP? Bagaimana membedakannya dengan sistem lain seperti ISO atau GMP? Dan apa esensi yang membuat HACCP begitu penting dalam industri pangan, teman-teman? Nah, yang pertama itu ada definisi HACCP itu sendiri. HACCP adalah singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Point, yang dalam bahasa Indonesia berarti analisis bahaya dan titik kendali kritis. Definisinya bisa dijelaskan dalam 3 poin utama ya, teman-teman. Poin pertama adalah Hazard Analysis atau analisis bahaya. Mengidentifikasi semua potensi bahaya yang bisa muncul dalam rantai pangan, baik itu biologis, kimia maupun fisik. Contohnya, bakteri Salmonella pada daging ayam, residu pestisida pada sayuran, serpian kaca pada minuman botol. Yang kedua, critical control point atau titik kendali kritis, teman-teman. Menentukan titik-titik dalam proses produksi di mana bahaya tersebut bisa dicegah
dihilangkan atau dikurangi di tingkat yang aman, teman-teman. Contohnya, proses pemasakan ayam hingga suhu 75 derajat Celcius untuk membunuh bakteri. Yang ketiga adalah sistem pencegahan. HACCP bukan hanya inspeksi produk akhir, tapi sistem preventif yang bekerja dari awal hingga akhir proses. Fokus HACCP adalah mencegah masalah sebelum terjadi, bukan sekadar mendeteksi setelah terlambat. Perbedaan HACCP dengan sistem lain, inspeksi tradisional hanya memeriksa produk akhir. Kalau gagal, produk dibuang, boros, dan terlambat. Nah, dengan good manufacturing practice atau GMP memberi aturan umum tentang kebersihan dan proses produksi, tapi GMP tidak menganalisis bahaya secara spesifik. Sedangkan dengan ISO 22000 Standar Manajemen Keamanan Pangan Internasional, yang salah satu intinya adalah penerapan HACCP. Jadi HACCP adalah jantung sistem keamanan pangan yang kemudian diintegrasikan dengan standar lain, teman-teman. Ilustrasi sederhananya seperti ini, teman-teman. Bayangkan sebuah dapur restoran. Kalau hanya mengandalkan inspeksi tradisional, pemilik restoran baru tahu ada masalah setelah pelanggan berlanjutan. Kalau hanya GMP, dapur memang bersih, tapi tidak ada analisis detail, misalnya apakah suhu pemasakan cukup membunuh bakteri, teman-teman. Dengan HACCP, sejak awal, dapur menganalisis bahaya, mulai dari bahaya biologis, yaitu daging ayam mentah bisa terkontaminasi salmonella, bahaya kimia, sayuran mungkin mengandung pestisida, bahaya fisik, ada kemungkinan serpihan logam dari peralatan masak ikut masuk, teman-teman. Lalu, restoran menerapkan titik kendali kritis, teman-teman. Ayam harus dimasak minimal 75 derajat Celcius, sayuran harus dicuci dengan air bersih mengalir, ada detektor logam untuk memeriksa makanan olahan. Dengan cara ini, bahaya dicegah sebelum sampai ke konsumen, teman-teman. Contoh nyata penerapan definisi HACCP yang pertama itu di industri daging ayam. Hajar analisis, identifikasi resiko, yaitu salmonella. CCP ini adalah proses pemasakan minimal 75 derajat Celcius. Yang kedua, industri susu. Hajar analisisnya, resiko bakteri Listeria. CCP-nya adalah pasteurisasi pada suhu 75 derajat Celcius selama 15 detik. Yang ketiga, industri perikanan. Hajar analisis, resiko logam berat dan parasit. CCP-nya adalah uji laboratorium dan proses pembukuan cepat untuk membunuh parasit. Yang keempat, UKM kue basah. Hajar analisisnya adalah resiko jamur dan bahan kimia tambahan berlebihan. CCP-nya adalah penyimpanan suhu dingin dan penggunaan bahan sesuai takaran. Nah, analogi hari-harinya teman-teman begini ya, teman-teman. HACCP bisa kita analogikan dengan cek kesehatan rutin. Kalau kita hanya menunggu sakit lalu ke dokter, itu sama dengan inspeksi tradisional. Kalau kita menjaga kebersihan diri, itu mirip GMP. Tapi kalau kita rutin medical check up, memeriksa kadar gula, kolesterol, tekanan darah, lalu bertindak sebelum sakit parah, itulah HACCP. Artinya HACCP ada pendekatan proaktif bukan reaktif. Nah, filosofi di balik HACCP adalah HACCP mengajarkan kita bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dalam konteks industri atau pangan, pencegahan tidak hanya lebih murah, tapi juga menyelamatkan reputasi, kesehatan masyarakat, bahkan nyawa, teman-teman. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, teman-teman, HACCP juga menjadi indikator, teman-teman. Yang pertama, hajar analisis. Kita mengenali potensi bahaya dalam hidup, misalnya kebiasaan buruk, critical control point. Kita menentukan titik kritis di mana kita bisa mencegah masalah, misalnya menjaga pola makan atau mengukur tidur, teman-teman. Sistem preventif, kita melakukan tindakan pencegahan sebelum terlambat. Jadi HACCP bukan hanya untuk industri pangan ya, teman-teman, tapi juga bisa menginspirasi cara kita menjalani hidup lebih aman dan sehat, teman-teman. Setelah kita memahami apa itu HACCP secara umum, sekarang mari kita lihat bagaimana sih penerapan HACCP di Indonesia. Kenapa ini penting? Karena setiap negara punya tantangan, budaya, regulasi, dan kondisi untuk dalam penerapan HACCP. Di Indonesia sendiri sebagai negara agraris dan maritim yang kaya akan sumber daya pangan, punya potensi luar biasa, tapi sekaligus menghadapi persoalan besar terkait keamanan pangan. Jadi bagaimana sebenarnya posisi HACCP di Indonesia? Apa regulasi yang mendukungnya? Industri mana saja yang sudah menerapkannya dan apa tantangannya serta peluang yang kita miliki?
Kondisi pangan di Indonesia. Indonesia adalah salah satu produsen yang terbesar di dunia. Produsen pangan terbesar di dunia. Kita punya hasil laut, udang, tuna, cakalang, kepiting, rumput laut, buah tropis, manggis, pisang, nanas, durian, dan salak. Rempah dan komoditas unggulan, kopi gayo, teh, kakao, pala, lada, produk olahan, mie instan, makanan ringan, biskuit, produk susu, dan lain-lain. Namun di balik potensi besar ini, kita masih menghadapi masalah, mulai dari kasus keracunan makanan sering terjadi terutama dari catering atau jajanan sekolah, rejeksi ekspor atau penolakan barang di pelabuhan negara tujuan karena produk tidak memenuhi standar keamanan pangan internasional. Kurangnya kesadaran UMKM tentang standar keamanan pangan. Inilah mengapa HACCP menjadi sangat penting untuk Indonesia, teman-teman. Nah, kemudian regulasi HACCP di Indonesia. Pemerintahan Indonesia melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menerapkan berbagai kebijakan terkait HACCP. Pertama, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096 garing Menkes garing per garing 6 garing 2011 tentang higienis sanitasi jasa boga nas jalanan prinsip HACCP. Kedua, BPOM mewajibkan industri pangan tertentu memiliki sistem manajemen keamanan pangan berbasis HACCP. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menerapkan HACCP sebagai syarat ekspor produk perikanan. Misalnya untuk udang, ekspor ke Amerika Serikat harus ada sertifikasi HACCP. Yang keempat ada SNI atau Standar Nasional Indonesia. Beberapa standar pangan di Indonesia sudah mengintegrasikan prinsip HACCP terutama untuk produk ekspor. Artinya, walaupun tidak semua produk wajib HACCP, untuk industri pangan skala besar dan produk ekspor HACCP sudah menjadi kewajiban. Industri di Indonesia yang menerapkan HACCP. Yang pertama, industri perikanan. Paling maju dalam penerapan HACCP karena syarat ekspor. Contoh, perusahaan udang di Lampung, tuna di Belitung, kepiting di Kalimantan. Yang kedua, industri susu dan minuman. Produsen besar seperti Frisian Flag, Ultra Jaya, Danone sudah menerapkan HACCP. Yang ketiga, industri makanan olahan, instan, biskuit, dan makanan ringan dari perusahaan besar seperti Indofood. Yang keempat adalah industri rumah sakit dan jasa boga, teman-teman. Beberapa rumah sakit besar mulai menerapkan HACCP di dapurnya untuk menjamin makanan pasien aman. Yang kelima adalah UMKM masih terbatas, tapi mulai ada program pendampingan HACCP untuk UMKM ekspor, misalnya kopi dan rempah. Tantangan penerapan HACCP di Indonesia, teman-teman. Yang pertama, kurangnya kesadaran. Banyak pelaku usaha kecil menilai HACCP itu rumit dan mahal. Yang kedua, keterbatasan SDM. Belum semua karyawan paham prinsip keamanan pangan, teman-teman. Biaya implementasi, membuat SOP, melakukan uji laboratorium, pelatihan butuh biaya besar, teman-teman. Yang keempat, pengawasan. Regulasi ada, tapi pengawasan di lapangan masih lemah. Yang kelima, budaya kerja. Tidak semua pekerja terbiasa di disiplin, padahal HACCP butuh konsistensi tinggi. Peluang penerapan HACCP di Indonesia. Yang pertama, permintaan global. Pasar internasional semakin ketat. HACCP jadi tiket masuk, teman-teman. Yang kedua, potensi produk pangan tropis. Indonesia punya produk unik yang dicari di pasar. Misalnya kopi gayo, organik, manggis, udang windu. Ketiga, dukungan pemerintah. Ada program sertifikasi, pelatihan, dan bantuan teknis untuk UMKM. Yang keempat, kesadaran konsumen domestik. Masyarakat Indonesia makin peduli pada keamanan pangan, teman-teman. Kelima adalah teknologi digital, memudahkan monitoring HACCP misalnya dengan sensor suhu otomatis atau aplikasi laporan. Nah, adapun kasus nyata di Indonesia dan teman-teman, udang ekspor ditolak. Beberapa kali ekspor udang Indonesia ditolak di Amerika karena kontaminasi antibiotik. Setelah HACCP diterapkan dengan ketat, angka penolakannya menurun drastis. Dua kasus jajanan sekolah. Banyak kasus keracunan dari jajanan anak sekolah karena tidak ada standar HACCP. BPOM kemudian meluncurkan program pangan jajanan anak sekolah (PJAS) berbasis prinsip HACCP sederhana. Rumah sakit, dapur RS Cipto Mangunkusumo atau RSCM sudah menerapkan HACCP agar makanan pasien aman dari kontaminasi. Teknologi HACCP di Indonesia. HACCP di Indonesia bisa kita ibaratkan seperti sabuk pengaman dalam mobil. Di jalanan kota kecil banyak orang yang belum terbiasa pakai sabuk pengaman, sama dengan UMKM yang belum sadar akan HACCP. Tapi di jalan tol internasional, sabuk pengaman itu wajib, sama dengan produk ekspor yang wajib HACCP.
Bedanya sabuk pengaman itu melindungi jiwa kita, sementara HACCP melindungi kesehatan masyarakat sekaligus reputasi bangsa. Kalau kita refleksikan, HACCP Indonesia adalah tentang kesadaran kolektif, teman-teman. Pemerintah harus memberi regulasi dan pengawasan, industri harus disiplin menerapkan, masyarakat harus cerdas memilih produk yang aman. Kalau ketiganya berjalan bersama, maka keamanan pangan Indonesia bisa meningkat, bukan hanya untuk pasar global, tetapi juga untuk kesehatan rakyatnya sendiri, teman-teman. Untuk memahami mengapa HACCP begitu penting, kita perlu mundur sejenak ke belakang, teman-teman, melihat sejarahnya. Sistem HACCP tidak lahir begitu saja, ia lahir dari sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Bagaimana memastikan makanan benar-benar aman tanpa ruang sedikit untuk kesalahan. Sejarah HACCP dimulai dari sesuatu yang luar biasa, bukan dari dapur restoran, bukan dari pabrik pangan, tapi dari program luar angkasa NASA. Asal-usul HACCP di NASA tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an, Amerika Serikat sedang berlomba dengan Uni Soviet dalam space race atau perlombaan luar angkasa. NASA harus memastikan setiap aspek misi luar angkasa aman, termasuk makanan astronotnya. Nah, bayangkan seorang astronot berada ribuan kilometer dari bumi. Jika makanan yang ia konsumsi terkontaminasi bakteri atau bahaya, tidak ada rumah sakit yang bisa menolong. Tidak ada rumah sakit yang bisa menolong. Nyawa bisa melayang dan misi bisa gagal total. Karena itu, NASA bekerjasama dengan perusahaan makanan Pillsbury Company untuk menciptakan sistem baru yang menjamin keamanan makanan 100%. Dari sinilah lahir sistem Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP. Konsep awal HACCP adalah pertama, identifikasi bahaya yang mungkin ada dalam makanan. Yang kedua adalah tentukan titik kritis di mana bahaya bisa dicegah. Yang ketiga, pastikan kontrol ketat di titik tersebut. Nah, sistem ini jauh lebih maju dibandingkan sistem inspeksi tradisional yang hanya memeriksa produk akhir. NASA tidak bisa menunggu sampai makanan jadi, lalu dicek, lalu dibuang kalau gagal. Itu terlalu berisiko. Mereka butuh sistem preventif sejak awal. Nah, perkembangan setelah NASA. Keberhasilan sistem ini di NASA membuat HACCP mulai dilirik oleh industri pangan. Yang pertama, tahun 1971, Konferensi Nasional Keamanan Pangan di Amerika Serikat. Pillsbury memperkenalkan sistem HACCP ke publik. Dunia industri terkejut sekaligus antusias karena metode ini lebih efisien dan lebih aman. Yang kedua, tahun 1973 atau FDA, Food and Drug Administration. HACCP mulai diwajibkan untuk industri makanan kaleng rendah asam setelah kasus keracunan Clostridium botulinum. Yang ketiga, tahun 1980-an, HACCP mulai diterapkan di industri daging, susu, dan makanan laut di Amerika dan Eropa. Yang keempat, tahun 1993, kasus E. coli di Amerika. Ratusan keracunan setelah makan burger cepat saji yang terkontaminasi. Kasus ini menjadi titik balik. Pemerintah Amerika memperkenalkan HACCP di industri daging. Yang kelima, tahun 1990-an, globalisasi HACCP. WHO atau World Health Organization dan FAO, Food and Agriculture Organization, merekomendasikan HACCP sebagai standar internasional keamanan pangan. Tahun 2000-an hingga sekarang, banyak negara menjadikan HACCP sebagai syarat ekspor. Uni Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara lain mewajibkan HACCP untuk produk pangan impor. HACCP di Indonesia. Di Indonesia, HACCP mulai dikenal pada tahun 1990-an, terutama di sektor perikanan. 1997, Indonesia mulai menerapkan HACCP untuk produk sedang ekspor ke Amerika. Tahun 2000-an, HACCP diperluas ke sektor ikan, tuna, dan hasil laut lainnya. Saat ini, HACCP juga diterapkan di industri susu, minuman, makanan olahan, bahkan di beberapa rumah sakit dan jasa boga. Tokoh penting dalam sejarah HACCP yang pertama adalah NASA sebagai pemicu lahirnya HACCP. Pillsbury Company, perusahaan pertama yang mengembangkan HACCP. Howard Bauman, Edmund Pillsbury yang sering disebut sebagai Bapak HACCP. WHO dan FAO, lembaga internasional yang mendorong adopsi HACCP sebagai global. FDA dan USDA, regulator di Amerika yang mewajibkan HACCP di berbagai industri pangan. Kasus nyata yang membentuk sejarah HACCP, keracunan botulisme 1970-an di AS. Makanan kaleng rendah asam menyebabkan wabah botulisme. FDA kemudian mewajibkan HACCP di industri makanan kaleng.
Yang kedua, kasus E. coli tahun 1993 di Amerika Serikat. Burger cepat saji terkontaminasi E. coli. Ratusan orang sakit, beberapa meninggal. Pemerintah Amerika Serikat mewajibkan HACCP di industri daging. Yang ketiga, kasus penolakan ekspor Indonesia. Udang Indonesia pernah ditolak di Amerika karena tidak sesuai standar keamanan pangan. Sejak itu KKP menerapkan HACCP di industri perikanan ekspor. Sejarah CCP bisa kita ibaratkan seperti evolusi sabuk pengaman mobil. Dulu orang menganggap sabuk pengaman tidak penting, setelah banyak kecelakaan sabuk pengaman diwajibkan. Lama-kelamaan sabuk pengaman jadi standar global. Begitu juga CCP. Dulu dianggap rumit, lalu setelah banyak kasus keracunan, dunia menyadari pentingnya HACCP. Sekarang HACCP sudah jadi standar internasional. Kalau kita refleksikan sejarah HACCP memberi pelajaran berharga, teman-teman. Inovasi lahir dari kebutuhan ekstrim. HACCP lahir karena astronot tidak boleh sakit di luar angkasa. Krisis melahirkan perubahan. Kasus keracunan bisa mendorong penerapan HACCP secara luas. Standar global lahir dari pengalaman. WHO, FAO, FDA, semua belajar dari sejarah sebelum menetapkan aturan. Jadi kalau hari ini kita masih ragu menerapkan HACCP, ingatlah bahwa sistem ini sudah teruji sejarah panjangnya, teman-teman. Setelah kita membahas pengertian sejarah HACCP, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah mengapa HACCP begitu penting? Untuk apa sistem ini diterapkan? Apa manfaatnya bagi industri, pemerintah, maupun konsumen? Jawabannya adalah pada tujuan dan manfaat HACCP. Tanpa memahami ini, kita mungkin hanya menganggap HACCP sebagai beban administratif. Tapi jika kita pahami secara mendalam, HACCP sebenarnya adalah investasi jangka panjang yang membawa banyak keuntungan. Yang pertama, tujuan utama HACCP, menjamin keamanan pangan. Tujuan paling utama HACCP adalah melindungi konsumen dari bahaya biologis, kimia, dan fisik dalam makanan. Contoh, memastikan daging ayam bebas dari salmonella, sayur bebas dari residu pestisida berlebih, dan minuman botol bebas dari serpihan kaca. Mencegah keracunan dan penyakit bawaan pangan. WHO mencatat jutaan orang setiap tahun menderita foodborne disease. Dengan HACCP, resiko ini bisa ditekan sejak awal, meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen modern lebih sadar akan keamanan pangan. Produk dengan HACCP memberikan rasa aman sehingga konsumen lebih loyal, memenuhi persyaratan regulasi dan pasar global. Banyak negara mewajibkan HACCP sebagai syarat ekspor. Tanpa HACCP, produk Indonesia bisa ditolak di pelabuhan tujuan. Meningkatkan efisiensi produksi. HACCP mendorong perusahaan bekerja lebih terstruktur, mengurangi produk gagal, dan menekan biaya. Adapun manfaat HACCP bagi industri pangan, mengurangi biaya kerugian akibat penarikan produk atau rekal, meningkatkan reputasi di mata konsumen dan mitra bisnis, memperluas pasar ekspor karena memenuhi standar global, memudahkan audit karena semua sistem terdokumentasi. Contoh nyatanya adalah perusahaan perikanan di Bitung, Sulawesi Utara berhasil menembus pasar Eropa setelah menerapkan HACCP dengan ketat. Nah, bagi pemerintah, melindungi kesehatan masyarakat, mengurangi beban kesehatan publik akibat keracunan makanan, meningkatkan daya saing nasional di perdagangan global, mendukung program pertahanan pangan. Contoh nyatanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mewajibkan HACCP pada industri perikanan ekspor. Hasilnya, ekspor udang Indonesia meningkat karena memenuhi standar pasar Amerika. Bagi konsumen, mendapat produk yang aman dan sehat, lebih percaya pada merek yang bersertifikasi HACCP, mengurangi resiko sakit karena makanan. Contoh nyatanya adalah konsumen di kota besar seperti Jakarta mulai memilih restoran dan catering yang mengklaim penerapan HACCP karena dianggap lebih aman. Selanjutnya adalah yang keempat, bagi UMKM, meningkatkan kualitas produk meski skala kecil, membuka peluang ekspor, meningkatkan nilai jual produk. UMKM pengolahan kopi di Gayo mulai mendapatkan pelatihan HACCP dengan sistem sederhana. Mereka bisa menembus pasar Eropa karena kualitasnya lebih terjamin. Ilustrasi sederhananya, teman-teman, bayangkan Bapak Ibu punya sebuah pabrik kecil yang memproduksi minuman jus. Kalau tidak ada CCP, jus mungkin terkontaminasi bakteri, produk bisa ditolak pasar, konsumen sakit, reputasi buruk. Kalau ada CCP dari awal bahan baku, buah diperiksa, proses pencucian, pasteurisasi, dan pengemasan dikontrol, produk aman, konsumen puas, usaha berkembang, teman-teman.
Jadi jelas tujuan utama HCCP bukan memenuhi aturan tapi untuk melindungi usaha kita sendiri. Kasus nyatanya nih, yang pertama kasus positif Jepang. Jepang terkenal ketat dalam keamanan pangannya. Penerapan HCCP membuat produk Jepang dipercaya di dunia, teman-teman. Kedua kasus negatif Indonesia. Beberapa kali ekspor udang Indonesia ditolak karena terkontaminasi antibiotik. Setelah HCCP diterapkan ketat, angka penolakan turun drastis. Ketiga kasus keracunan catering pernikahan. Di Indonesia masih banyak catering tidak pakai standar HCCP. Akibatnya sering terjadi keracunan massal. Jika ada HCCP, kasus macam ini bisa dicegah, teman-teman. Nah, HCCP bisa kita ibaratkan seperti asuransi kesehatan, teman-teman. Tujuan asuransi adalah melindungi kita dari risiko besar, teman-teman. Manfaat asuransi terasa saat ada masalah, teman-teman. Begitu juga HCCP. Tujuannya adalah melindungi konsumen dari bahaya pangan. Manfaatnya terasa saat produk tetap dipercaya meski pesaing lain bermasalah, teman-teman. Kalau kita refleksikan, HCCP tidak hanya memberi manfaat bagi perusahaan besar, tapi juga bagi masyarakat luas. HCCP menjaga anak-anak kita tetap sehat saat membeli jajanan. HCCP melindungi keluarga kita dari makanan yang berbahaya. HCCP membantu bangsa kita bersaing di pasar global. Artinya HCCP adalah sistem yang dampaknya sangat luas dari dapur kecil di rumah hingga panggung perdagangan internasional, teman-teman. Kalau bicara HCCP, dari sistemnya adalah analisis bahaya. HCCP tidak bisa berjalan kalau kita tidak tahu bahaya yang mengancam keamanan pangan. Oleh karena itu, di slide ini kita akan membahas 3 jenis bahaya utama dalam pangan, yaitu bahaya biologis, bahaya kimia, bahaya fisik. 3 bahaya ini adalah musuh utama yang harus kita kendalikan dalam setiap rantai pangan. Dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga sampai ke meja konsumen. Yang pertama, bahaya biologis. Bahaya biologis adalah bahaya yang berasal dari mikroorganisme patogen yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya adalah bakteri Salmonella, E. coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus. Yang kedua ada virus norovirus dan hepatitis A, parasit Giardia toxoplasma, cacing pita, jamur menghasilkan mikotoksin pada biji-bijian atau kacang. Kasus nyata Indonesia, kasus keracunan nasi bungkus di Jawa Tengah, ternyata nasi basi terkontaminasi Bacillus cereus. Di dunia, wabah E. coli tahun 1993 di Amerika dari burger cepat saji menyebabkan kematian anak-anak. Bahaya biologis ibaratnya penyusup tak kasat mata. Kita tidak bisa melihat bakteri dengan mata kita secara langsung, tapi dampaknya bisa menghancurkan reputasi sebuah industri. Cara pengendaliannya bagaimana, teman-teman? Memasak makanan dengan suhu yang tepat, menjaga kebersihan alat dan lingkungan, menyimpan pada suhu aman misalnya di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Yang kedua, bahaya kimia. Bahaya kimia adalah bahaya yang berasal dari zat kimia berbahaya yang bisa mencemari pangan, baik secara alami, akibat proses atau sengaja ditambahkan. Contoh bahan kimia, residu pestisida pada buah dan sayur, logam berat seperti merkuri pada ikan, timbal pada sayuran. Bahan tambahan pangan berlebih seperti formalin, boraks, rodamin B, kontaminasi dari kemasan, misalnya plastik yang melepaskan zat berbahaya. Adapun kasus nyatanya Indonesia, banyak itu temukan ikan berformalin, mie dengan boraks, dan jajanan anak-anak dengan pewarna tekstil. Global, kasus susu bubuk Cina tahun 2008 yang mengandung melamin menyebabkan puluhan ribu bayi sakit. Bahaya kimia bisa kita ibaratkan seperti racun tersembunyi. Kita bisa langsung merasakan, tapi dalam jangka panjang bisa merusak tubuh kita. Bagaimana sih cara pengendaliannya? Menggunakan bahan baku dari pemasok terpercaya, membatasi penggunaan bahan tambahan sesuai aturan, melakukan uji laboratorium secara rutin. Yang ketiga, bahaya fisik. Bahaya fisik adalah bahaya yang berasal dari benda asing yang tidak seharusnya ada dalam makanan. Yang pertama, contohnya adalah pecahan kaca dari botol pecah, potongan logam dari mesin produksi, rambut atau kuku yang jatuh ke makanan, batu kerikil atau duri pada bahan mentah. Kasus nyatanya di Indonesia, konsumen menemukan potongan kawat baja dalam minuman kemasan. Kasus global, restoran cepat saji digugat karena konsumen menemukan plastik dalam burger. Bahaya fisik bisa kita ibaratkan seperti bom kecil dalam makanan. Tidak memastikan
tidak mematikan secara kimia atau biologis, tapi bisa melukai konsumen dan merusak reputasi produsen. Cara pengendaliannya adalah menggunakan detektor logam di pabrik, melatih pekerja agar menjaga kebersihan diri, memeriksa bahan mentah sebelum diproses. Pentingnya mengenali bahaya. Mengapa kita harus mengenali bahaya biologis, kimia, dan fisik? Karena analisis bahaya adalah fondasi HCCP. Tanpa mengenali biaya, kita tidak tahu di mana titik kritis harus dikendalikan. HCCP bekerja seperti polisi lalu lintas. Ia harus tahu potensi kecelakaan di persimpangan mana agar bisa memastikan lampu merah dan rambu. Kalau kita tidak tahu bahayanya, bagaimana mungkin bisa mencegahnya? Mari kita lihat satu contoh industri nyata. Industri perikanan ekspor bahaya biologisnya bakteri, vibrio pada udang, bahaya kimia residu antibiotik yang dipakai di tambak, bahaya fisiknya serpian es batu atau duri ikan. Kalau perusahaan tidak menaruh HACCP, tiga bahaya ini bisa masuk ke produk. Akibatnya ekspor ditolak, kerugian besar, reputasi hancur. Kalau kita refleksikan, tiga jenis bahaya ini juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahaya biologis, kebiasaan buruk seperti malas berolahraga, membuat tubuh lemah. Bahaya kimia, gaya hidup tidak sehat seperti merokok atau junk food. Bahaya fisik, lingkungan berbahaya yang bisa mencederai kita. HCCP mengajarkan kita untuk mengenali semua potensi bahaya, bukan hanya yang terlihat tetapi juga yang tersembunyi, teman-teman. Selanjutnya ada batas kritis atau critical limits dalam HCCP. Kita sudah membahas tentang jenis-jenis bahaya dalam pangan, baik secara biologis, kimia, dan fisik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita mencegah bahaya itu agar tidak sampai ke konsumen? Di sinilah konsep batas kritis atau critical limits menjadi sangat penting. HCCP tidak hanya mengidentifikasi bahaya, tapi juga menemukan titik batas yang tidak boleh dilewatkan, seperti pagar pembatas. Critical limits memastikan kita tetap berada di jalur aman. Definisi critical limits. Critical limits adalah nilai maksimum atau minimum yang harus dicapai untuk menjamin bahwa bahaya pada titik kendali kritis atau CCP dapat dicegah, dihilangkan atau dikurangi sampai tingkat aman. Dengan kata lain, kalau masih dalam batas, aman. Kalau lewat batas, produk dianggap berbahaya dan harus ditangani. Fungsi critical limits yang pertama sebagai garis pertahanan, menjadi penanda apakah proses berjalan aman atau tidak. Yang kedua sebagai acuan monitoring, karyawan bisa langsung tahu kapan harus bertindak. Yang ketiga sebagai bukti objektif, memberikan standar jelas saat audit atau pemeriksaan regulator. Yang keempat sebagai sistem alarm dini. Begitu melewati batas kritis, tindakan koreksi bisa segera dilakukan. Contoh critical limit suhu. Ayam harus dimasak minimal 74 derajat Celcius untuk membunuh salmonella. Kalau hanya 65 derajat, bahaya biologis masih ada. Waktu. Susu pasteurisasi harus dipanaskan 72 derajat selama 15 detik. Kalau kurang dari 15 detik, proses tidak efektif. pH. Produk acar harus punya pH di bawah 4,6 agar bakteri Clostridium botulinum tidak tumbuh. Kadar air. Tepung harus punya kadar air di bawah 14% agar tidak ditumbuhi jamur. Kandungan kimia. Residu pestisida pada sayur tidak boleh melebihi ambang batas yang ditetapkan BPOM. Kontaminasi fisik. Tidak boleh ada partikel logam lebih dari 20 mm 20 mm dalam makanan. Kasus nyata. Kasus positif industri susu di Belanda. Mereka ketat menjaga batas kritis suhu pasteurisasi. Hasilnya produk susu aman dan dipercaya di seluruh dunia. Kasus negatif Indonesia, beberapa catering lalai menjaga suhu penyimpanan makanan. Makanan disimpan pada suhu ruang terlalu lama, bakteri berkembang, keracunan massal. Kasus global. Chipotle di Amerika Serikat. Restoran cepat saji Chipotle pernah mengalami wabah E. coli. Salah satu penyebabnya tidak konsisten dalam menjaga batas kritis pengolahan bahan mentah. Bayangkan kalian sedang naik lift nih, teman-teman. Ada tulisan maksimum 8 orang atau 600 kg. Itu ada critical limit. Kalau hanya 6 orang, aman. Kalau 9 orang, melewati batas, bisa bahaya. Begitu juga dalam pangan. Kalau ayam dimasak 74 derajat Celcius aman, kalau hanya 60 derajat Celcius itu bahaya, teman-teman.
Batas kritis bukan sekedar angka di atas kertas. Ia adalah penentu hidup mati sebuah sistem pengamanan pangan. Tanpa critical limit, kita tidak tahu kapan makanan aman, tidak ada dasar untuk monitoring, tidak ada acuan untuk tindakan koreksi. Dengan critical limit, semua pekerja tahu standar jelas, konsumen terlindungi, perusahaan bisa lulus audit. Kalau kita refleksikan, konsep critical limit juga berlaku dalam kehidupan kita. Dalam kesehatan, tekanan darah normal 120/80 itu critical limit tubuh kita. Dalam keuangan, pengeluaran tidak boleh melebihi pendapatan. Itu critical limit ekonomi kita. Dalam hubungan, ada batas etika yang tidak boleh dilanggar. Itu critical limit sosial kita. Jadi critical limit bukan hanya soal industri pangan, tapi juga prinsip hidup sehari-hari. Tahu batas agar tetap selamat, teman-teman. Pada slide sebelumnya kita sudah membahas tentang batas kritis atau critical limits. Nah, pada pertanyaan berikutnya adalah siapa yang memastikan batas kritis itu benar-benar dijaga setiap hari? Jawabannya adalah monitoring atau pemantauan. HCCP bukan hanya tentang membuat aturan di atas kertas, tetapi juga tentang bagaimana aturan itu dijalankan dan dikontrol secara konsisten. Disinilah peran pemantauan menjadi kunci. Monitoring adalah serangkaian kegiatan pengukuran atau pengamatan yang dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa setiap titik kendali kritis atau CCP berada dalam batas kritis yang diterapkan. Dengan kata lain, monitoring adalah mata dan telinga HCCP. Tanpa monitoring, kita tidak tahu apakah sistem berjalan dengan baik atau tidak. Tujuan monitoring yang pertama adalah mendeteksi penyimpangan sejak dini, agar tindakan koreksi bisa segera kita lakukan. Yang kedua, memberikan data yang terukur, bukti nyata bahwa proses terkendali. Yang ketiga adalah membangun disiplin dan konsistensi. Semua pekerja terbiasa menjaga standar. Yang keempat adalah menjamin keamanan pangan. Monitoring adalah pengawal agar produk yang sampai ke konsumen benar-benar aman. Contoh kegiatan monitoring yang pertama suhu, mengukur suhu pasteurisasi suhu setiap jam, memastikan suhu tetap 72 derajat selama 15 detik. Yang kedua waktu, mencatat lama proses pemasakan daging. Yang ketiga pH, mengukur pH produk acar untuk memastikan di bawah 4,6. Yang keempat visual, memeriksa kebersihan tangan pekerja, mengecek warna dan dari tekstur produk. Yang kelima alat deteksi, menggunakan metal detektor untuk mendeteksi partikel logam. Adapun metode monitoring yang pertama observasi langsung, misalnya melihat apakah pekerja mencuci tangan sebelum bekerja. Yang kedua pengukuran dengan instrumen, termometer digital, pH meter, dan timbangan. Yang ketiga pencatatan manual, karyawan mencatat hasil pemeriksaan pada form HACCP. Yang keempat sistem otomatis, sensor suhu otomatis dengan alarm jika melewati batas. Kasus positif industri perikanan Indonesia. Di pabrik perikanan udang di Lampung, suhu penyimpanan cold storage dipantau dengan sensor otomatis. Jika suhu naik di atas minus 18 derajat, alarm berbunyi dan petugas segera bertindak. Kasus negatif restoran Cepacaji di AS. Tahun 2015, restoran Chipotle gagal memantau proses pencucian sayur, akibatnya terjadi wabah norovirus. Ratusan konsumen sakit. Yang ketiga kasus jajanan sekolah di Indonesia. Banyak kasus keracunan karena tidak ada monitoring suhu penyimpanan makanan. Makanan dibiarkan terlalu lama di suhu ruang. Monitoring dalam HCCP bisa kita ibarat seperti speedometer di mobil. Batas kecepatan atau critical limit ditentukan misalnya maksimal 80 km per jam. Speedometer memberi informasi real time, itu adalah monitoring. Kalau kita tidak melihat speedometer, bisa saja tanpa sadar sudah ngebut. Sama seperti pabrik yang tidak melakukan monitoring. Jadi monitoring adalah alat pengendali diri dalam industri pangan. Pentingnya monitoring. Tanpa monitoring kita tidak tahu kapan produk melewati batas kritis. Bahaya baru disadari setelah konsumen sakit. Hal ini tidak bisa dilakukan karena tidak ada data. Dengan monitoring, penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Data historis bisa digunakan untuk evaluasi. Perusahaan lebih siap menghadapi audit. Tantangan monitoring di Indonesia, yang pertama kedisiplinan SDM. Banyak pekerja menganggap monitoring hanya formalitas. Yang kedua, fasilitas terbatas. Tidak semua UMKM mampu membeli sensor otomatis. Yang ketiga, pencatatan tidak konsisten. Kadang pekerja malas mencatat, hanya mengisi angka asal. Yang keempat, pengawasan lemah. Supervisor tidak selalu memeriksa laporan monitoring. Kalau kita refleksikan, monitoring juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam kesehatan kita perlu cek rutin tekanan darah, gula darah, kolesterol. Itu monitoring tubuh kita.
Dalam pendidikan, guru memantau perkembangan murid dari nilai harian itu monitoring belajar. Dalam bisnis, laporan keuangan bulanan itu monitoring usaha. Tanpa monitoring, kita tidak tahu kapan harus memperbaiki diri. Sama halnya dengan HACCP. Tanpa monitoring, kita tidak tahu kapan produk kita sudah tidak aman, teman-teman. Kita sudah bicara panjang tentang batas kritis atau critical limits dan monitoring pemantauan. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apa yang harus kita lakukan ternyata monitoring menunjukkan ada penyimpangan. Disinilah peran tindakan koreksi atau correction action. Kalau critical limits ada pagar, monitoring adalah CCTV, maka corrective action adalah tindakan nyata ketika pagar ditembus oleh bahaya. HCP bukan hanya soal menentukan masalah, tapi juga tentang bagaimana menanganinya secara cepat, tepat, dan efektif. Corrective action adalah langkah-langkah yang dilakukan segera ketika terjadi penyimpangan dari batas kritis pada titik kendali proses atau CCP. Tujuannya mengembalikan proses agar kembali terkendali, mencegah produk berbahaya sampai ke konsumen, mengidentifikasi akar masalah agar tidak terulang lagi. Tujuan corrective action yang pertama adalah melindungi konsumen. Produknya tidak aman, tidak boleh sampai dikonsumsi. Yang kedua, mengembalikan proses ke jalur aman, menyelesaikan masalah yang muncul agar produksi tetap berjalan. Yang ketiga, mencegah terulangnya kesalahan dengan analisis penyebab dan perbaikan sistem. Yang keempat, menyediakan dokumentasi bukti saat audit bahwa perusahaan mampu mengendalikan bahaya. Contoh corrective action. Suhu tidak tercapai. Produk ayam dipanggang hanya 5 derajat Celcius pada critical limit-nya 74 derajat Celcius. Corrective action, ayam dimasak ulang hingga 74 derajat Celcius atau produk dibuang. Yang kedua, pH produk acar terlalu tinggi. pH sama dengan 5,0 melebihi batas 4,6. Corrective action, produk tidak dikirim, diteliti ulang, mungkin difermentasi lebih lama. Yang ketiga, cold storage naik suhu penyimpanan ikan naik ke minus 10 derajat, harusnya minus 18 derajat. Corrective action, produk diperiksa ulang, jika sudah thawing dibuang, peralatan segera diperbaiki. Kontaminasi fisik, metal detektor menemukan serpian logam. Corrective actionnya adalah hentikan produksi, identifikasi sumber logam, periksa seluruh batch, buang produk yang terkontaminasi. Langkah-langkah corrective action. Pertama, identifikasi masalah apa penyimpangan, yang misalnya suhu, pH, kadar air. Yang kedua, isolasi produk. Misalnya produk yang berpotensi bahaya. Yang ketiga, evaluasi produk. Tentukan apakah produk masih bisa diselamatkan atau harus dibuang. Yang keempat, perbaiki proses. Misalnya perbaiki mesin pendingin, kalibrasi termometer. Yang kelima, dokumentasi. Catat semua tindakan koreksi untuk audit dan evaluasi. Yang keenam, analisis penyebab akar masalah. Apakah karena SDM, mesin, atau SOP? Kasus nyata, kasus positif. Industri udang Indonesia. Saat cold storage rusak dan suhu naik, perusahaan segera menghentikan ekspor batch tersebut. Produk diuji ulang, sebagian dibuang, sebagian diolah kembali. Hasilnya reputasi tetap terjaga karena perusahaan bertindak cepat. Kasus negatif, susu bubuk Cina 2008, produk terkontaminasi melamin, tidak ada corrective action cepat, malah tutupi akibatnya 6 bayi meninggal, ribuan sakit, reputasi hancur. Kasus catering di Indonesia, makanan basi tetap disajikan karena tidak ada tindakan koreksi, puluhan orang keracunan massal. Corrective action bisa kita ibaratkan seperti rem darurat di kereta api. Kalau ada bahaya di jalur, masinis harus menarik rem darurat. Kalau tidak ada rem darurat, penumpang bisa celaka. Begitu juga HCCP. Kalau batas kritis dilanggar, corrective action adalah rem darurat untuk melindungi konsumen. Pentingnya corrective action. Tanpa corrective action, produk berbahaya bisa lolos ke pasar, konsumen bisa sakit bahkan meninggal, reputasi perusahaan bisa hancur, perusahaan bisa ditutup regulator. Dengan corrective action, konsumen tetap aman, perusahaan cepat kembali normal, perusahaan dipercaya konsumen dan regulator. Tantangan corrective action di Indonesia, SDM tidak terdiri, banyak pekerja tidak tahu harus bagaimana saat ada penyimpangan. Yang kedua, biaya perusahaan akan membuang produk rusak karena takut rugi. Yang ketiga, budaya menyembunyikan masalah, kadang masalah ditutupi bukan diperbaiki. Yang keempat, kurangnya dokumentasi, banyak corrective action tidak dicatat sehingga sulit dievaluasi. Kalau kita refleksikan, corrective action ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Dalam kesehatan, saat tubuh sakit, corrective action adalah pergi ke dokter. Dalam pendidikan, kalau nilai jelek, corrective action adalah belajar lebih giat. Dalam bisnis, kalau rugi, corrective actionnya adalah evaluasi strategi. Intinya corrective action adalah seni memperbaiki kesalahan sebelum terjadi bencana, teman-teman.
Kalau kita melihat perjalanan HACCP sejauh ini, kita sudah bicara tentang bahaya, batas kritis, monitoring, hingga corrective action. Sebenarnya itu penting, tapi pertanyaan kuncinya adalah di titik mana kita harus melakukan pengendalian agar bahaya bisa dicegah. Inilah yang saya sebut dengan titik kendali atau control points dan titik kendali kritis critical control point atau CCP. CCP adalah jantungnya HACCP. Kalau HACCP kita ibarat sebagai tubuh manusia, maka CCP adalah jantung yang menentukan aliran darah sistem. Tanpa CCP yang tepat, seluruh sistem CCP akan gagal. Titik kendali kontrol point atau CCP adalah setiap tahapan dalam proses produksi di mana kita bisa melakukan pengendalian untuk mengurangi atau mencegah bahaya. Tidak semua CCP adalah CCP. Titik kendali kritis atau critical control point adalah titik dalam proses di mana pengendalian sangat penting, dan kalau gagal produk bisa membahayakan konsumen. Di titik inilah critical limit ditetapkan dan monitoring dilakukan. Perbedaan CCP dan CCP. CCP bersifat umum, bisa mengurangi resiko tapi tidak selalu vital. CCP tidak vital, kalau gagal produk berbahaya. Contoh, CCP mencuci sayur sebelum dipotong. CCP memasak ayam pada suhu minimal 74 derajat Celcius. Cara menentukan CCP. Dalam hal CCP, kita menggunakan decision tree atau pohon keputusan untuk menentukan apakah suatu titik adalah CCP. Pertanyaan kuncinya adalah apakah ada bahaya signifikan di tahap ini? Apakah ada langkah lain setelahnya yang bisa mengendalikan bahaya? Kalau tahap ini gagal, apakah konsumen akan terancam? Kalau jawabannya iya, maka tahap tersebut adalah CCP. Contoh CCP dalam industri pangan, industri daging. Proses pemasakan daging, CCP membunuh bakteri. Pendinginan daging, CCP mencegah pertumbuhan bakteri. Industri susu, pasteurisasi, CCP membunuh mikroba berbahaya. Yang ketiga, industri perikanan. Penyimpanan beku di minus 18 derajat Celcius itu CCP. Pendeteksian logam pada filet ikan itu adalah CCP. Industri minuman botol, filtrasi akhir CCP, sterilisasi botol itu adalah bagian dari CCP. Contoh kasus nyata. Yang pertama, kasus positif industri tuna Indonesia. CCP diterapkan pada tahapan penyimpanan dingin. Karena konsisten menjaga suhu, produk tuna Indonesia bisa diterima di Jepang. Yang kedua, kasus negatif catering di Jawa Barat. Tidak ada CCP dalam penyimpanan makanan matang. Akibatnya makanan basi, puluhan orang keracunan. Kasus global, Nestle tahun 2005. Produk susu bayi ditarik dari pasar Eropa karena kontaminasi. Investigasi menemukan ada CCP yang gagal dikendalikan di tahapan pengemasan. CCP bisa kita ibarat seperti lampu merah di jalan raya. Semua jalan adalah rambu CP, tapi hanya di persimpangan rawan kecelakaan dipasang lampu CCP. Kalau lampu merah diabaikan, kecelakaan fatal. Begitu juga dengan HACCP. Semua tahap ada kontrol, tapi CCP yang benar-benar kritis untuk keselamatan konsumen. Mengapa CCP begitu penting? Karena tidak semua bahaya bisa dikendalikan di akhir proses. Inspeksi produk akhir tidak cukup. Bahaya harus dicegah sejak awal. CCP memastikan pengendalian terjadi di momen yang tepat. Tanpa CCP, bahaya bisa lolos. Produk berbahaya sampai konsumen, audit HACCP gagal total. Tantangan menentukan HACCP di Indonesia. Kurangnya pengetahuan SDM. Banyak pekerja tidak tahu membedakan CP dan CCP. Yang kedua, proses produksi UMKM yang beragam. Sulit menetapkan CCP pada skala kecil. Yang ketiga, dokumentasi lemah. Banyak perusahaan tidak mencatat CCP dengan baik. Yang keempat, kurangnya teknologi. Misalnya sensor suhu tidak tersedia di pabrik kecil. Kalau kita refleksikan, konsep CCP ini juga berlaku pada kehidupan kita. Dalam kesehatan, titik kritis adalah pola makan dan olahraga. Kalau gagal disinilah penyakit muncul. Dalam pendidikan, titik kritis adalah masa sekolah dasar. Kalau gagal, sulit memperbaiki di masa depan. Dalam bisnis, titik kritis adalah strategi awal. Kalau salah arah, bisnis kita gagal. Hidup kita juga punya CCP. Kalau kita bisa menjaga titik kritis, maka jalan ke depan akan lebih aman, teman-teman. Kita sudah membahas tentang CCP, titik kendali kritis pada slide sebelumnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa sistem CCP yang kita buat itu benar-benar efektif? Bagaimana kita tahu bahwa batas kritis, monitoring, dan corrective action yang sudah ditetapkan itu memang bisa mencegah bahaya? Jawabannya adalah pada validasi. Validasi adalah tahap penting untuk membuktikan bahwa sistem CCP bukan hanya terdiri di atas kertas, melainkan benar-benar bekerja di lapangan. Dengan validasi,
Kita memastikan bahwa semua langkah pengendalian yang kita tetapkan yang bisa melindungi konsumen dari bahaya. Validasi adalah proses pembuktian berdasarkan bukti ilmiah bahwa elemen-elemen dalam rencana HACCP efektif mengendalikan bahaya yang signifikan. Dengan kata lain, validasi menjawab pertanyaan, apakah sistem HACCP ini benar-benar bekerja? Tidak cukup hanya yakin, harus ada bukti ilmiah atau data. Tujuan validasi adalah memastikan efektivitas sistem. Bahaya benar-benar bisa dicegah atau dikendalikan. Yang kedua, memberikan kepastian kepada regulator. Regulator bisa percaya bahwa sistem HACCP sudah sesuai standar. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk yang tervalidasi lebih bisa dipercaya. Yang keempat, mencegah kegagalan sistem. Validasi mengurangi risiko produk gagal atau ditolak pasar. Kapan validasi dilakukan? Saat pertama kali menyusun HACCP. Untuk membuktikan sistem yang baru dibuat itu efektif. Yang kedua, setiap kali ada perubahan proses. Misalnya ganti bahan baku, alat produksi atau metode baru. Yang ketiga, secara berkala. Misalnya setiap tahun dilakukan validasi ulang, teman-teman. Metode validasi yang pertama ada uji laboratorium, menguji apakah suhu pasteurisasi benar-benar membunuh bakteri. Yang kedua, data ilmiah dan literatur mengacu pada penelitian atau standar internasional. Yang ketiga adalah pengujian lapangan, mencoba sistem di pabrik lalu melihat hasilnya. Yang keempat ada audit internal dan eksternal. Pihak independen memeriksa efektivitas HACCP. Contoh validasi, yang pertama pasteurisasi susu. Validasi dengan menguji produk susu di laboratorium. Hasil menunjukkan bakteri patogen mati, sistem efektif. Yang kedua, cold storage ikan. Validasi dengan uji kadar histamin pada ikan. Kalau histamin rendah berarti suhu penyimpanan efektif. Yang ketiga, deteksi logam di pabrik biskuit. Validasi dengan menaruh sampel logam kecil lalu menguji apakah detektor bisa mendeteksi. Kasus Natal. Pertama, kasus positif industri udang di Lampung. Melakukan validasi rutin cold storage. Hasil angka penolakan ekspor turun drastis. Yang kedua, kasus negatif restoran cepat saji di Amerika tahun 2015. Tidak melakukan validasi sistem pencucian sayur. Akibatnya norovirus tetap bertahan. Ratusan konsumen keracunan. Yang ketiga, kasus Indonesia. Catering sekolah. Tidak ada validasi suhu penyimpanan makanan. Akibatnya nasi basi tetap dikonsumsi. Puluhan siswa keracunan. Validasi bisa kita ibaratkan seperti uji coba rem pada mobil baru. Baru mobil tidak bisa hanya bilang rem ini pasti aman. Mereka harus melakukan uji tabrak, jalan tes pengereman. Kalau rem terbukti berfungsi, baru mobil boleh dijual. Begitu juga HACCP. Kita tidak bisa hanya percaya teori, harus ada pembuktian nyata bahwa sistem aman. Pentingnya validasi. Tanpa validasi, HACCP hanya menjadi dokumen di atas kertas. Konsumen tetap beresiko sakit, perusahaan bisa gagal dalam audit. Dengan validasi sistem HACCP terbukti efektif. Konsumen lebih aman, perusahaan dipercaya di pasar global. Tantangan validasi di Indonesia, biaya tinggi, uji laboratorium sering mahal, memberatkan UMKM, kurangnya laboratorium terakreditasi. Tidak semua daerah punya fasilitas validasi. Ketika kurang SDM ahli, banyak perusahaan tidak punya tenaga ahli HACCP, budaya asal jalan. Punya pelaku usaha menganggap validasi tidak penting. Kalau kita refleksikan, validasi juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesehatan, obat baru harus divalidasi lewat uji klinis. Dalam pendidikan, ujian ada validasi hasil belajar. Dalam bisnis, survei pasar ada validasi strategi usaha. Artinya validasi adalah pembuktian nyata, bukan sekedar janji. Tanpa validasi, semua rencana hanya ilusi, teman-teman. 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama ada identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Ya, dengan melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, teman-teman. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi, teman-teman. Yang kedua ada tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya, teman-teman. Mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ketika yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Yang ketiga adalah tetapkan batas kritis untuk CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan, teman-teman. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk monitor dan mengendalikan proses produksi, teman-teman.
Prinsip selanjutnya adalah yang keempat, tetapkan sistem pemantauan pengendalian atau monitoring CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembaban, pH, atau parameter lain yang relevan. Yang kelima, tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan, teman-teman. Yang keenam adalah tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP. Membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan, teman-teman. Kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP. Pengembangan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. Artinya, dokumentasi adalah catatan tertulis semua kegiatan HACCP, mulai dari monitoring, corrective action, dan verifikasi. Contohnya itu adalah form suhu harian, laporan corrective action, dan rekaman audit. Contoh kasus nyata positif, Nestle sukses audit karena dokumentasinya rapi. Negatifnya banyak UMKM gagal sertifikasi HACCP karena tidak punya dokumentasi meski sudah menjalankan prosedur, teman-teman. Dokumentasi ibaratkan buku harian. Kalau ada masalah kita bisa menelusuri kembali apa yang terjadi. Dalam hidup, dokumentasi adalah jejak perjalanan. Dari catatan, kita semua belajar dan memperbaiki diri, teman-teman. Adapun 12 langkah penerapan. Yang pertama, bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi. Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang produk dan proses. Mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan untuk menilai potensi bahaya. Yang ketiga, identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses, produk jadi, dan konsumen. Melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahapan produksi, dari bahan baku hingga menjadi produk. Yang keempat, tentukan titik kontrol kritis atau CCP. Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Yang kelima, tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Yang keenam, tetapkan sistem pemantauan CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Yang ketujuh, tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Yang kedelapan, verifikasi sistem HACCP. Lakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan, teman-teman. Langkah selanjutnya adalah langkah yang ke-9, yaitu validasi sistem HACCP. Validasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil dari penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi. Yang ke-10 adalah kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Yang ke-11 adalah tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan pembaruan sistem ini secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang ke-12 adalah melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses mengenai prinsip-prinsip sistem untuk menjaga keamanan pangan. Kita sudah mempelajari prinsip HACCP dan 12 langkah penerapannya, tapi tentu saja teori tidak akan hidup kalau tidak kita lihat dalam praktik nyata. Oleh karena itu, pada slide ini kita akan membahas contoh penerapan HACCP di 3 sektor pangan utama. Yang pertama, industri daging, industri sayur dan buah,
industri perikanan, atau seafood. Kenapa tiga ini yang dipilih? Karena ketiganya merupakan komoditas pangan strategis di dunia, termasuk di Indonesia ya teman-teman. Selain itu, ketiganya memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi. Daging rawan bakteri, sayur rawan pestisida, dan ikan rawan histamin serta kontaminasi logam berat. Mari kita kupas satu persatu teman-teman. Pertama, contoh satu, HACCP di industri daging. Latar belakangnya adalah daging adalah salah satu sumber protein utama manusia. Namun daging juga menjadi media sangat disukai bakteri patogen seperti Salmonella, E. coli 0157, H7, Listeria monocytogenesis. Oleh karena itu, HACCP sangat vital di industri daging, mulai dari rumah potong hewan hingga pengolahan daging olahan. Tahapan HACCP pada industri daging. Yang pertama, analisis bahaya. Risiko kontaminasi biologis dari isi perut, darah, kulit hewan. CCP-nya adalah proses stunning dan penyembelian. Risiko darah atau feses mencemari daging. Selanjutnya adalah pendinginan atau chilling. Harus mencapai suhu di bawah 5 derajat Celcius untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Cooking pada sosis atau nugget harus mencapai suhu inti minimal 74 derajat Celcius. Yang ketiga ada monitoring. Suhu pendinginan dicek per 2 jam. Yang keempat corrective action. Jika suhu ruang dingin naik, daging harus segera dipindah atau ditolak. Contoh suksesnya adalah Australia dan Selandia Baru. Sangat ketat dalam HACCP daging. Mereka menggunakan sensor suhu digital dan verifikasi rutin. Hasilnya ekspor daging sapi mereka dipercaya dunia. Contoh gagalnya kasus E. coli 0157 H7 di Amerika Serikat tahun 1993. Burger Jack in the Box tidak dipanaskan cukup. Lebih dari 700 orang sakit, pada 6 meninggal. Kasus ini menjadi tonggak regulasi HACCP di Amerika Serikat. HACCP pada daging ibarat menjaga bayi yang baru lahir. Bayi sangat rentan sehingga setiap langkah, mandi, ganti popok, makan harus higienis. Begitu juga daging. Salah satu langkah saja bisa memicu bencana kesehatan. Dari industri daging kita belajar bahwa bahaya biologis adalah musuh utama. Kebersihan, suhu, dan masakan menjadi kunci HACCP. Contoh kedua, HACCP di industri sayur dan buah. Buah dan sayur sering dimakan segar tanpa pemasakan. Risiko kontaminasi lebih tinggi. Bahaya utamanya adalah kimia residu pestisida dan logam berat. Biologi, bakteri E. coli dan pupuk kandang, salmonella, dan air irigasi. Dari fisik, batu kerikil, tanah, dan ranting. Tahapan HACCP pada buah dan sayur yang pertama adalah melakukan analisis bahaya, sumber air irigasi, pestisida, kebersihan pekerja paten. Yang kedua CCP, pencucian dengan air bersih atau air berklorid, pendinginan setelah panen atau cold chain, sortasi buah, cacat atau berjamur. Yang ketiga monitoring, uji residu pestisida secara berkala. Korektif actionnya jika residu lebih ambang batas, buah ditolak. Contoh suksesnya adalah ekspor mangga Indonesia ke Jepang. Sebelum masuk pasar, mangga diuji residu pestisida, diuapkan dengan uap panas atau vapor heat treatment, baru lolos. Contoh gagalnya kasus di Jerman tahun 2011. Kecambah sayur terkontaminasi bakteri E. coli enterohemorrhagic, ribuan orang sakit, puluhan meninggal. Ini menunjukkan lemahnya HACCP di sektor sayuran. HACCP pada sayur dan buah seperti menjaga air minum isi ulang, karena langsung diminum. Setiap kontaminan langsung masuk tubuh. Standar harus lebih ketat, teman-teman. Dari industri sayur atau buah, kita belajar bahwa bahaya kimia dan biologis datang dari hulu. Kalau petani tidak hati-hati sejak awal, sulit dikendalikan di hilir. Contoh ketiga adalah HACCP di industri perikanan dan seafood. Ikan adalah produk yang sangat mudah rusak. Bahaya utamanya dari biologis, bakteri penghasil histamin atau scombroid poisoning. Kimia, merkuri pada tuna besar, fisik, serpihan es, dan duri. Tahapan HACCP pada seafood. Analisis bahaya histamin pada CCP. Yang kedua adalah CCP, suhu cold storage di bawah minus 18 derajat Celcius, pendinginan segera setelah angka pemeriksaan logam pada produk buku. Yang ketiga monitoring, suhu dicatat 24 jam. Corrective action jika suhu naik melebihi minus 12 derajat Celcius, produk harus diuji stabil sebelum ekspor. Contoh suksesnya adalah Bitung Menambon, penerapan HACCP pada ekspor tuna.
Dengan menjaga suhu rantai dingin, Indonesia berhasil menembus pasar dunia Eropa. Contoh gagalnya adalah kasus penolak ekspor udang Indonesia ke Jepang tahun 2019. Karena residu antibiotik melebihi ambang batas, HCCP tidak diterapkan dengan benar di tambak. HCCP pada sifat seperti mengawetkan bunga segar, kalau tidak segera ditaruh di air dan tempat dingin bunga cepat layu. Begitu juga ikannya, beberapa jam saja di suhu hangat, kualitasnya akan hilang. Dari industri seafood kita belajar bahwa waktu dan suhu adalah nyawa. Sedikit kelalaian bisa membuat ekspor ditolak, bahkan membahayakan konsumen, teman-teman. Jadi itulah tadi pemaparan materi tentang HACCP, teman-teman. Perlu diingatkan bahwa HACCP itu sangat penting untuk keamanan pangan, teman-teman. Jadi semoga materi pada kesempatan hari ini bisa membuka pemikiran kita, sekaligus buka hati kita lah untuk lebih aware terhadap makanan, karena makanan itu sangat penting, teman-teman, bagi tubuh kita. Jika makanan yang kita konsumsi itu berbahaya, maka akan membahayakan tubuh kita, teman-teman. Terima kasih atas waktu dan perhatian, teman-teman. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.